Iko dahlia. Mendre pangka ku mince tu di tekri domu. Filmnya dimulai dengan Sape dan Pak Imam yang berbincang tentang Ambok Nai yang sudah pulih ingatannya. Mereka masih bertanya-tanya, apakah sudah pulih ingatan Ambok Nai atau belum? Kemudian Sken berpindah ke Malak yang sedang merenung. Ibunya bertanya, kamu kenapa? Malak menjawab, tidak apa-apa ibu. Saya hanya sedih karena sudah terlanjur nyaman dengan Mufidah. Namun Ambok Nai mencintainya juga. Dan Malak juga memberitahukan ibunya kalau ingatan Ambok Naik sudah kembali. Ibunya memanggil Ambok Naik dan marah. Meminta Ambok Naik untuk tidak berpura-pura lagi hilang ingatan. Ambok Naik marah pada Malak karena sudah memecorkan rahasianya. Ayah tiri Ambok Naik marah dan ingin memukul Ambok Naik. Tapi ibunya menghalanginya. Ambok Naik diberi nasihat oleh ibunya seperti ini. Setelah itu Malak ingin pergi dan Ambok Naik pun ikut. Sen berpindah pada dua satpam bernama Rustang dan Saka. Rustang sedang frustasi dan mabok-mabokan. Wak Nimbang muncul dan terheran karena melihat penjaga keamanan mabok-mabokan. Dia bertanya, ada masalah apa sehingga engkau mabokan begini? Rustang menjelaskan bahwa saya suka dengan mantan istri Pak Imam. Saat Rustang menggertak Wak Nimbang marah dan menendang kursi mereka. Kemudian Sen berpindah pada Bati yang sedang mengangkat karung yang berat. Ambok Naik dan Malak lewat dan membantu Bati mengangkat barangnya. Bati pun ingin memberitahukan sesuatu pada Ambok Naik. Ambok Naik gembira karena dia dapat proyek baru lagi. Sesampainya di rumah Bati, Bati bercerita kalau dia akan pindah rumah. Maka Bati percayakan Ambok Naik untuk mengundang penduduk sekitar untuk hadir. Karena Ambok Naik tak mau jalan tanpa upah, dia pun meminta uang untuk beli bensin. Bati mengajari Ambok Naik kalimat yang sopan dalam mengundang tamu. Nasaki bati lokerwa-ruasi cekabolana riasona arabang. Ambok Naik sudah paham. Jelas. Karena Ambok Naik sudah paham dan rumah pertama yang didatangi adalah rumah Pak Imam. Baru saja Malak akan membacakan kalimat mengundang. Tujuan kalian ke sini adalah meminta sumbangan untuk apa? Otak Ambok Naik berjalan, tutup buku dan rencana pun meleset. Ambok Naik mengatakan bahwa ada acara makan saat tahun baru. Maka kami datang meminta sumbangan. Yang menyumbang akan ditulis namanya. Siapa paling banyak sumbangannya maka namanya paling atas. Pak Imam pun memberikan uang 150.000 agar namanya ditulis paling atas. Ambok Naik mengatakan beres itu Pak Imam. Ambok Naik dan Malak lanjut ke rumah berikutnya. Malak berkata, bos, kita bukan minta sumbangan tapi mengundang. Setelah masuk di rumah seorang ibu untuk meminta sumbangan, tapi sayang ibu itu tidak punya uang. Anak ibu itu muncul. Ambok Naik jatuh hati. Dan Ambok Naik mengubah dari minta sumbangan ke pemberi sumbangan. Hehehe. Ambok Naik memberi uang pada ibu itu. Dan Ambok Naik mulai keluar gombalan pada gadis itu. Gadis itu bernama Dahlia. Dahlia mengatakan, saya cari yang ganteng. Setelah Ambok Naik mengungkapkan perasaannya, Dahlia mengatakan, Ambok Naik mengatakan bahwa di kampung ini sayalah yang paling ganteng. Gadis itu menunjuk Malak bahwa itu teman kamu yang ganteng. Ambok Naik memberinya uang 50.000 dan menunggunya untuk menemani Ambok Naik di tahun baru. Sen berpindah pada komandan yang bertanya pada adiknya tentang kabar Malak dan Ambok Naik. Mufidah berkata kalau mereka sedang sakit karena ditabrak mobil traktor. Ambok Naik dan Malak datang. Namun Malak malu untuk masuk karena dia tidak mau minta sumbangan pada kekasihnya. Ambok Naik masuk sendiri dan memulai dengan intro yang indah. Ambok Naik merasa berat menyampaikan tujuannya. Namun Pak Polisi bertanya. Ambok Naik menyampaikan bahwa saya ingin minta sumbangan untuk acara tahun baru. Namun Pak Polisi tidak memberikan uang karena menjelang sholat maghrib. Kalau begitu Pak, saya juga ingin memberitahu kalau adik Pak Komandan pacaran dengan Malak.
Pak polisi mencari Malak. Setelah Malak masuk dan ditanya, Malak menjawab dengan jujur dan mengiyakan kalau dia pacaran dengan adik Pak Komandan. Ambok Naik mengira Pak polisi akan marah pada Malak, namun Pak polisi malah memujinya bahwa inilah lelaki sejati yang berani mengatakan yang sebenarnya. Ambok Naik berkata, kasihan ya Ambok Naik. Karena Ambok Naik kecewa, hampir saja menabrak Sape. Ambok Naik singgah dan masuk ke rumah Sape untuk meminta sumbangan. Awalnya Sape tidak mau memberi karena dia tahu kalau Ambok Naik akan korupsi. Namun Ambok Naik berhasil meyakinkan bahwa dia tidak akan korupsi. Setelah Sape memberinya uang, Ambok Naik dan Malak pun pulang untuk istirahat. Keesokan harinya mereka bertemu dengan Bati. Bati bertanya, bagaimana dengan tugas kalian? Ambok Naik menjawab, pokoknya kamu tenang saja Bati. Acaramu nanti sangat megah dan ramai seperti acara pengantin. Makanya siapkan makanan yang banyak. Siapkan 2 ekor sapi. Nanti kamu malu sendiri kalau makananmu nanti nggak cukup. Karena acara Bati rencananya tanggal 27, tapi Ambok Naik berusaha agar acara Bati pas malam tahun baru. Karena Bati percaya dengan Ambok Naik, maka acara pindah rumah jadi pada malam tahun baru. Otak Ambok Naik memang jenius ya guys. Hahaha. Setelah pulang, Malak bertemu kekasihnya berjalan kaki sendirian. Malak lompat dari motor untuk menemani Mufidah. Malak meminta waktunya Mufidah untuk keluar bersama di acara tahun baru nanti. Mufidah berharap mudah-mudahan kakak saya memberikan izin untuk keluar. Setelah mereka sepakat, Ambok Naik selalu ngeledekin Malak begini. Hehehe. Sen berpindah pada bapak tiri Ambok Naik yang menangis karena kehilangan burungnya. Ibu Ambok Naik menenangkan agar ikhlas. Acara tahun baru sebentar lagi. Ambok Naik sudah men-setting semuanya. Tamu undangan pribadi Bati sudah mulai datang. Ambok Naik mendatangi Dahlia untuk mengingatkan untuk menemaninya di tahun baru sebentar malam. Dahlia tidak ingin ke acara tahun baru karena Ambok Naik, karena di sana ada Rustang yang dia jaga perasaannya. Karena Rustang yang memberi nafkah selama ini. Ambok Naik berjanji akan menanggung semuanya. Malam tahun baru pun tiba. Bati yang punya acara pindah rumah heran. Kok kayak bukan acara pindah rumah? Tapi Ambok Naik tidak kehabisan akal. Bati pun masih percaya sama Ambok Naik. Bagaimana nanti jadinya ya guys kalau Bati tahu? Pak Imam sudah datang untuk menghadiri yang dijanjikan Ambok Naik. Karena Pak Imam capek, dia naik ojek proyek Ambok Naik. Pak Imam merasa dibodohi oleh Ambok Naik karena sampai di acara disuruh naik ojek padahal sudah dekat. Pak Imam disuruh oleh Ambok Naik untuk pindah tempat duduk. Khusus sumbangan 300.000 ke bawah. Pak Imam berkata, pantas saya disuruh pindah karena orang tuanya mau duduk di depan. Semua tamu Ambok Naik datang. Ambok Naik juga memanggil pemain gambus. Bati makin heran dan curiga. Tapi Ambok Naik menenangkan Bati. Tiba-tiba muncul petugas keamanan dari bawah meja untuk meminta semuanya bubar karena tidak ada izin keramaian. Pak Komandan pun maju ke depan untuk menyampaikan bahwa mereka tidak melakukan acara ini kalau tidak ada surat izin. Anggota geng Pirangnya juga hadir. Ambok Naik muncul dengan penampilan yang berbeda. Semua orang berdiri menjemput Ambok Naik karena Ambok Naik sudah dapat pasangan. Ambok Naik meminta pemain gambus untuk dimainkan musiknya. Tapi saya tepuni ini saya pitata. Semua kelihatan menikmati acara tahun baru yang dibuat Ambok Naik. Namun Bati belum menyadari kalau mereka bukan tamu undangan pindah rumah. Bati bertanya, kenapa semua orang pulang tapi tidak ada yang memberi amplop? Kata Ambok Naik, mungkin mereka lupa Bati. Besok saya ke rumahnya, semua untuk menagihnya. Kata Ambok Naik. Tiba-tiba cadar Dahlia terbuka. Rustang pun melihatnya dan berkata, Mindre pangka aku mencit. Tuh dikrik domu. Maju mo masih. hehehe. Dahlia berkata, Ambok Naik yang mengajari saya. Dahlia pun pulang bersama Rustang. Semua sudah pada bubar. Ambok Naik sangat sedih. Malah menenangkan sahabatnya. Bos, kamu tumat magaloy mo runto na yaro.
Ambo Naik mendatangi sepupunya Sape dan berkata, sedih juga ya guys. Hehehe. Ambo Naik mengantar ponakannya pulang, acara selesai, film pun bersambung.